Kelas harus revisi gara-gara satu orang base. Halo Pedikers. Podcast Deddy Corbuzier tak habis-habisnya memunculkan kontroversi. Kali ini, Deddy berseteru dengan gamers yang kini menjadi seleb TikTok BTR Maiden. Hashtag Stand with Maiden pun menjadi trending di beberapa sosial media karena banyaknya dukungan dari para fans. Lantas, seperti apa kronologi kisruh Deddy versus BTR Maiden? Dan siapa sebenarnya sosok Maiden ini? Mengapa ia mendapat banyak dukungan dari orang-orang? Mari kita bongkar. Awalnya BTR Maiden dan Agung Karmalogi sempat disatukan sebagai bintang tamu di podcast Close the Door. Seperti biasa, Deddy Corbuzier mengajak bintang tamunya untuk berbincang santai. Namun setelah podcast selesai, Maiden malah berubah pikiran. Wanita kelahiran 29 Juni 2000 ini menghubungi Deddy Corbuzier untuk tidak menayangkan konten obrolan mereka. Karena permintaan Maiden untuk tidak menayangkan konten mereka, akhirnya Deddy Corbuzier membuat konten baru berdua saja dengan Agung Karmalogi. Agung sendiri merupakan seleb TikTok sekaligus selebgram yang viral lewat konten-konten yang lucu. Di momen ini, Deddy Corbuzier sempat menyindir Maiden sebagai oknum basi yang membuat dirinya dan Agung Karmalogi harus melakukan syuting ulang. Di lain sisi ternyata ada pertanyaan dari Deddy Corbuzier yang melukai hati Maiden sebagai seorang perempuan. Hingga ia memutuskan untuk meminta sang YouTuber tidak menayangkan konten mereka. Maiden bahkan mencurahkan kesedihannya lewat story yang ia unggah ke second akun Instagramnya. Dari curhatan ini, kita jadi tahu kalau penyebab Maiden meminta agar podcastnya tidak ditayangkan. Deddy Corbuzier ternyata telah menjatuhkan martabat perempuan karena menjadikan keperawanan Maiden sebagai bahan bercandaan. Pernyataan Deddy juga dihujat oleh para penggemar Maiden. Karena selama ini di mata para fans, Maiden terkenal sebagai salah satu seleb TikTok yang personalitinya dianggap menyenangkan dan menghibur. Bukan sekedar TikTokers yang mengandalkan body seksi dan pakaian terbuka. Sebelum dikenal sebagai TikTokers yang selalu viral setiap live streaming sambil berjualan di akun pribadi miliknya, awalnya Maiden adalah seorang pro player Mobile Legends yang telah memulai karirnya sejak lulus SMA di tahun 2016. Wanita yang lahir di Jambi ini kemudian memutuskan untuk bermain profesional dan menjadikan Mobile Legends sebagai mata pencarian semenjak orang tuanya memutuskan untuk bercerai semasa kuliah awal. Kondisi keluarga yang tak baik turut membuat keuangan menjadi terganggu, sehingga membuat Maiden memutuskan untuk mencari uang sendiri sebagai pemain e-sport dan berhenti kuliah. Kemudian ia mulai mencoba peruntungan dengan memanfaatkan kemampuan bertarungnya di Mobile Legends dan bertarung dengan tim lokal di Jambi agar bisa mengikuti turnamen resmi di daerahnya. Walaupun sering memenangkan pertandingan, uang hasil kemenangan tersebut dinilai cukup kecil karena harus dibagi berlima, sehingga cukup sulit untuk hidup hanya dengan mengandalkan uang tersebut. Saat dilema dengan hal tersebut, muncullah kesempatan untuk mengikuti berbagai seleksi untuk bergabung di tim e-sport profesional. Wanita yang memiliki nama asli Melinda Rohita ini sempat mengikuti tes untuk beberapa tim besar pada tahun 2017, hingga akhirnya Maiden memilih untuk masuk ke dalam tim Gladion. Namun, ternyata masih ada beberapa kendala. Selama di Gladion, hampir tak ada turnamen untuk perempuan, sehingga Maiden hampir belum pernah diturunkan ke pertandingan resmi sama sekali. Lalu, ia mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan tim Victim dan diterbangkan ke Jakarta secara gratis. Saat berada di Victim, Maiden sempat diturunkan untuk turnamen sebanyak 1 kali. Karena minimnya pertandingan khusus wanita pada waktu itu, ia pun langsung berhasil memenangkan juara 1. Namun sayangnya terjadi wabah COVID pada awal tahun 2020 sehingga menyebabkan tim Victim bubar. Dan akhirnya BTR Maiden harus dikembalikan ke rumahnya di Jambi. Setelah Victim bubar, Maiden mendapatkan kesempatan untuk live di salah satu platform besar bernama Nimo TV. Sejak itulah, ia mulai dikenal sebagai seorang streamer, sekaligus menjadikannya sebagai mata pencarian baru. Tak lama setelah itu, Maiden diajak untuk bergabung dengan tim Bigetron Era untuk menjadi player ke-6 dan juga talent. Namun karena menjadi player ke-6, ia hampir tak pernah diturunkan ke dalam turnamen resmi, kecuali jika pemain utama berhalangan. Hal inilah yang membuatnya juga dikenal di kalangan para pecinta Mobile Legends dengan sebutan camat alias cadangan mati. Untungnya, ia tetap sukses menjadi sebagai seorang streamer di Nimo TV dan memiliki banyak viewers. Namun sejak April 2022 lalu, Nimo TV memutuskan untuk tutup operasional sehingga menyebabkan Maiden dan banyak streamer lain kehilangan mata pencariannya. Beruntung, karir Maiden tak ikut berakhir.
Ia kemudian ditawari oleh CEO Bigetron yaitu Edwin Chia untuk mencoba peruntungan dengan berjualan barang secara live di platform TikTok. Hal ini pun membuahkan hasil. Live-nya di TikTok yang dinilai ceplas-coplos, lucu, dan menghibur, langsung mendapatkan ribuan penonton. Lalu, angka ini terus-menerus bertambah setiap melakukan siaran ulang kembali. Bahkan di beberapa live yang pernah dilakukan, jumlah penontonnya tembus hingga ratusan ribu orang. Kepopulerannya di TikTok terus menanjak setelah beberapa cuplikan videonya diunggah ulang oleh para re-uploader dan mendapatkan banyak like. Hal inilah yang juga membuatnya berseliweran di FYP banyak orang, karena sering mendapatkan repost pada saat berjualan akibat tingkah lucunya yang menghibur. Kini karir Maiden terus bersinar dan sukses. Usahanya tak mengkhianati hasil, berawal dari kesedihan jadi kesuksesan. Tak jarang Maiden juga mendapatkan banyak gift dari para penonton selama live dan berjualan, sehingga mampu untuk mendapatkan potensi penghasilan sekitar 5-10 juta rupiah dalam satu kali siaran langsung. Belum lagi dalam sekali live, biasanya Maiden mendapat banyak gift atau hadiah dari para penontonnya. Seperti yang kita tahu, salah satu gift paling mahal yang ada di TikTok adalah singa. Maiden pun beberapa kali mendapat singa saat live. Keren banget anjay, TikTok ini kalau bisa wah! Sebagai informasi, pengguna yang mengirimkan gift singa harus membeli 29.999 koin. Sedangkan satu koin di TikTok dibanderol dengan harga Rp250. Dengan demikian, satu gift singa adalah seharga 7,4 juta rupiah. Wow! Penghasilan BTR Maiden dari live belum termasuk dari hasil komisi dengan produk yang dipromosikan. Semakin banyak produk yang laku, semakin banyak juga komisinya. Selain itu, Maiden juga tetap mendapatkan gaji dari Bigetron walaupun jumlahnya kecil karena tidak diturunkan dalam turnamen. Selain TikTok, BTR Maiden juga aktif membagikan konten vlog maupun game di channel YouTube pribadinya sejak 15 April 2022. Ia tercatat pula sebagai brand ambassador produk kecantikan dan pods, serta joki Mobile Legends. Dari beberapa sumber penghasilan Maiden yang totalnya fantastis, wajar saja jika dia memiliki gaya hidup yang cukup hedon. Mulai dari gaya hidup sehari-harinya yang sering memakai barang-barang mewah, seperti tas samping yang terlihat dalam salah satu unggahan foto di Instagramnya, sebuah tas mewah dari brand Louis Vuitton dari laman poila.id diketahui sustainable T-Portrait aksesoris ini dijual dengan harga 39,4 juta rupiah. Selain Louis Vuitton, Maiden juga mempunyai koleksi tas mewah yang lain, yaitu tas bermerek Les Sportstech dari situs estyle.id. Terlihat harga tas branded ini sekitar 2 juta rupiah. Selain barang-barang mewah, BTR Maiden juga sering membuat video-video saat berada di dalam mobil pribadinya. Namun tak diketahui pasti jenis mobil tersebut. Kalau perkiraan dari total penghasilannya, bukan hal yang sulit untuk Maiden membeli mobil-mobil mewah seperti Honda Jazz RS yang harganya mulai dari 300 juta rupiah. Atau mobil sedan Toyota New Camry seharga 649,2 juta rupiah. Selain gaya hidupnya, kisah asmara Maiden juga selalu menarik perhatian. Maiden ternyata berpacaran dengan rekan sesama pemain Mobile Legends yang bernama BTRK. Pasangan yang satu ini memang sudah dikenal baik di kalangan fans Mobile Legends. Mereka bahkan sering dikatakan sebagai salah satu couple goals. Bukan tanpa alasan, keduanya memang terlihat sering membagikan momen mesra di media sosial yang membuat orang-orang lain iri, mulai dari saat mereka saling rangkul hingga berpelukan erat.